Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan memberikan rekomendasi smartphone terbaik di tahun 2024. Mumpung sudah di akhir tahun ya teman-teman. Ya, disclaimer saja, jadi di sini bakal saya masukkan 3 nominasi smartphone terbaik di kelas harganya. Jadi semua smartphone yang sudah masuk nominasi adalah smartphone yang sudah worth it. Tapi bakal saya pilih salah satu dari ketiganya yang paling worth it. Ya, dan di sini saya bakal memberikan nominasi smartphone yang sudah pernah saya unboxing ataupun saya review. Jadi yang belum pernah saya coba itu tidak masuk ke kategori nominasinya. Jadi kayak semisal Redmi Note 13 series itu nggak banyak saya review ya teman-teman. Jadinya tidak masuk ke list yang bakal saya pertimbangkan. Dan di sini saya nggak dibayar sama sekali. Jadinya memang murni penilaian saya dengan smartphone di tahun 2024. Oke, sudah penasaran? Langsung saja kita mulai di Gadget Review. Kita masuk ke range harga yang pertama, yaitu 1 sampai 1,5 juta rupiah. Nominasinya di sini yang pertama ada Tecno Spark 30C, yang kedua Itel P65, dan yang ketiga adalah Infinix Hot 50i. Ya, di range harga yang panas ini saya memilih smartphone yang terbaik adalah Itel P65. Ya, karena yang pertama adalah memorinya yang paling jumbo yaitu RAM 8GB dan internalnya di 128GB. Jarang-jarang ada smartphone di harga yang sangat terjangkau, RAM-nya sudah 8GB. Kemudian nggak cuma di situ, chipsetnya juga sudah powerful yaitu Tiger T615. Dan yang paling mantap adalah gyroscope-nya yang sudah hardware. Ini yang sangat jarang ya di kelas 1 jutaan kecil. Kemudian lainnya sudah fast charging 18 watt, kemudian ada battery case 2400 mAh, dan desainnya yang futuristik. Makanya Itel P65 jadi yang terbaik versi Legawa Gadget. Kita lanjut ke range harga yang kedua, yaitu 1,5 sampai 2 juta rupiah. Ya, ini adalah range harga yang sangat panas ya untuk persaingannya. Dan nominasinya adalah yang pertama Infinix Hot 50, yang kedua Nubia V60, dan yang ketiga adalah Itel RS4. 3 smartphone ini adalah smartphone terbaik di kelas harga 1,5 sampai 2 juta rupiah. Dan persaingannya itu sangat ketat. Selanjutnya, pilihan Legawa Gadget jatuh pada Infinix Hot 50. Saya pilih Infinix Hot 50 karena yang pertama adalah chipsetnya yang powerful, Helio G100 buat gaming sudah sangat mumpuni. Kemudian yang kedua adalah layarnya yang bagus karena sudah Full HD Plus 120Hz. Dan yang ketiga adalah sektor yang paling menentukan yaitu kameranya yang bagus. Jadi hasil fotonya saya rasa yang terbaik ya untuk di kelas harga 1 jutaan saja. Sebenarnya persaingan ini sangat ketat antara Itel RS4 sama Infinix Hot 50. Soalnya di Itel juga sudah all around seperti fast charging, kemudian dual speaker, dan gyroscope hardware. Cuma minusnya di Itel adalah layarnya yang masih agak kurang di HD Plus saja, kemudian hasil kameranya yang tidak sebagus Infinix Hot 50. Soalnya di kelas harga ini banyak ya teman-teman yang mencari kamera, kemudian layar, dan performa yang sangat mumpuni. Jadi Infinix Hot 50 saya rasa jadi yang terbaik untuk di kelas 1,5 sampai 2 juta rupiah. Kita lanjut ke range harga yang ketiga yaitu 2 sampai 2,5 juta rupiah. Ya, harganya masih tipis-tipis. Dan nominasinya adalah yang pertama Infinix Note 40, yang kedua Tecno Pova 6, dan yang ketiga adalah Samsung Galaxy M15 5G. Dan pemenangnya adalah, bisa ditebak? Ya, di sini saya pilih Infinix Note 40. Smartphone ini jadi pilihan soalnya yang pertama adalah layarnya yang feel-nya sudah premium, jadinya AMOLED dan bezelnya sangat tipis. Kemudian yang kedua adalah hasil kameranya yang sangat mumpuni di kelas harganya, jadi baik foto ataupun videonya sudah bagus.
Dan yang ketiga adalah untuk performanya juga oke ya di Helio G99. Dan terakhir sudah support wireless charger, yang dimana jarang-jarang ada smartphone di harga 2 jutaan kecil yang support wireless charger. Sehingga saya rasa di sini pilihannya cukup mudah ya, Infinix Note 40. Kemudian kita masuk ke range harga yang keempat dan sudah mulai agak mahal ya, di 2,5 sampai 3,5 juta rupiah. Untuk nominasinya adalah yang pertama Infinix Note 40 Pro, yang kedua adalah Poco X6, yang ketiga Realme 12 Plus 5G, dan pemenangnya adalah Realme 12 Plus 5G. Ya, walaupun smartphone ini sudah cukup berumur, tapi saya rasa masih jadi pilihan yang terbaik karena yang pertama adalah kameranya yang sangat bagus ya teman-teman, dengan sensor Sony LYT600. Kemudian yang kedua adalah performanya yang masih bisa diandalkan dengan chipset Dimensity 7050. Ya, walaupun masih di bawah kompetitornya ya, kayak Poco X6. Kemudian yang ketiga pastinya sudah 5G. Dan yang keempat adalah sudah all around teman-teman, seperti fast charging, kemudian desainnya oke, dan dual speaker juga. Makanya saya rasa di sini pilihan terbaik ada di Realme 12 Plus 5G. Untuk Poco dia performanya memang paling ngebut, tapi ya kameranya agak kurang. Sedangkan Infinix Note 40 Pro sudah oke juga, chipsetnya masih 4G ya sayangnya, dan kameranya ya masih oke, cuma masih di bawahnya Realme 12 Plus 5G. Makanya yang terbaik ada di Realme 12 Plus 5G. Kita lanjut ke range harga selanjutnya, yaitu 3,5 sampai 4,5 juta rupiah. Dan nominasinya adalah yang pertama Infinix GT20 Pro, yang kedua iQOO Z9, dan yang ketiga Realme 13 Plus 5G. Dan pilihan legawa gadget jatuh pada iQOO Z9. Smartphone ini jadi pilihan saya soalnya setelah penggunaan cukup lama, iQOO Z9 itu memuaskan. Yang pertama soalnya performanya sudah cukup oke, walaupun bukan yang terbaik di kelasnya, tapi ini smartphone-nya adem banget teman-teman. Jadinya sangat nyaman ya dibuat gaming ataupun penggunaan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kameranya ini juga sudah bagus, walaupun nggak ada OIS, tapi masih oke untuk video dan cukup stabil juga. Jadi saya rasa kameranya juga yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah layarnya ini luas dan 1,5K, dan saya nyaman banget dengan layarnya di iQOO Z9. Dan yang terakhir adalah baterainya yang sangat jumbo dan ini awet banget teman-teman di 6000 mAh. Ya, jadi makanya di sini saya pilih iQOO Z9. Kita lanjut ke range harga berikutnya, yaitu 4,5 sampai 6,5 juta rupiah. Jadi range-nya cukup besar ya, di 2 juta sendiri. Dan untuk nominasinya adalah yang pertama Poco F6, yang kedua Vivo V40, dan yang ketiga adalah Xiaomi 14T. Untuk pilihan legawa gadget jatuh pada Poco F6. Ya, Poco F6 jadi pilihan legawa gadget soal yang pertama adalah harganya yang paling terjangkau. Soalnya harganya sekarang ada di kisaran 4 jutaan saja. Sedangkan buat Vivo ada di kisaran 5 jutaan dan Xiaomi ada di kisaran 6 jutaan. Dan walaupun harganya paling terjangkau, tapi ternyata performanya yang paling powerful, yaitu Snapdragon 8S Gen 3. Ya, ini yang paling jadi pertimbangan ya buat memilih Poco F6. Kemudian untuk kameranya juga sudah cukup mumpuni dan ada OIS-nya juga. Secara spek sebenarnya overall Xiaomi 14T yang paling mumpuni ya teman-teman. Cuma sayangnya harganya yang paling mahal. Makanya di sini saya lebih memilih Poco F6 dengan kelebihannya performanya yang paling ngebut. Kemudian kita masuk ke range harga yang terakhir, yaitu 7 juta sampai 10 juta rupiah. Sudah masuk ke kelas-kelasnya flagship teman-teman. Untuk nominasinya adalah yang pertama Realme GT6, yang kedua Xiaomi 14T Pro, dan yang ketiga adalah iQOO 13. Untuk pemenangnya di sini saya pilih iQOO 13.
Nilai utama dari iQOO 13 yang membuat saya memilih smartphone ini adalah chipsetnya yang terbaik untuk saat ini, yaitu Snapdragon 8 Elite. Yang dimana sekarang jadi yang paling ngebut ya teman-teman untuk di chipset Snapdragon. Dan sudah saya buat gaming test juga, itu performanya sangat mumpuni, tapi smartphone-nya juga adem. Nah, ini dua yang paling hebat ya dari iQOO, yaitu performanya sangat powerful tapi tetap adem. Jarang-jarang ada smartphone yang seperti ini, soalnya saya sudah coba beberapa flagship, seperti Samsung Galaxy S24 series, itu performanya nggak sengebut iQOO, tapi panasnya jauh lebih panas daripada iQOO 13. Kemudian sektor kamera juga di iQOO sudah mumpuni ya teman-teman, karena chipsetnya juga sudah yang terbaik dari Snapdragon. Makanya kalau dibandingkan sama Realme GT 6, kemudian sama Xiaomi 14T Pro, saya rasa iQOO masih jauh lebih unggul terutama di kelas chipsetnya. Jadi pilihannya ada di iQOO 13. Ya, itu dia rekomendasi smartphone terbaik di tahun 2024 menurut Legal Gadget. Selamat buat smartphone yang masuk nominasi dan yang jadi pilihan terbaik juga. Saya rasa di tahun ini persaingan smartphone sudah makin panas ya teman-teman, terutama di kelas entry level. Semoga saja di tahun depan ini makin panas lagi supaya kita para reviewer ataupun para konsumen semakin banyak pilihan dan semakin menarik untuk di dunia persmartphonean ini. Dan semoga saja di tahun depan brand seperti Motorola ataupun OnePlus nanti bisa comeback di Indonesia supaya nanti pasarnya makin sengit lagi. Ya, saya rasa cukup sekian ya untuk rekomendasi smartphone di tahun 2024 ini. Kita ketemu lagi nanti di tahun 2025 dan semoga saja tahun depan makin baik dan makin panas lagi. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.